Selamat sore sahabat pemirsa. Terima kasih udah hadir di podcast Bincang Usaha bersama saya Ardino Gusman di sini. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa Bapak David Suryana, business coach ya. Gimana kita mau ngobrol-ngobrol gimana cara dapatkan hidup sehat dan bahagia. Dan apa itu kuncinya? Baik, terima kasih. Selamat sore, Pak David, apa kabar? Sore, Arino. Arino, apa kabar? Ya, Udah lama. Baik. Ya, terima kasih ini udah hadir nih di Bincang Usaha. Kita satu kehormatan buat kita nih bisa ngobrol-ngobrol sama. Terima kasih nih dikasih David, kesempatan. Ya. Makasih. Kita mulai ya. Semoga acara ini bermanfaat nih, Pak David mau bagi-bagi ilmu, bagi-bagi keterangan informasi bagaimana cara dapatkan hidup sehat ya. Oh ya, sebelum kita mulai saya mau sampaikan buat sahabat pemirsa bila mana nanti mau nonton lagi acara podcastnya dengan Pak David bisa nonton di YouTube channel Ardino Gusman. Nanti karena videonya akan direkam dan diupload di YouTube channel Ardino Gusman. Oke. Terima kasih. Pak David, boleh tolong ceritakan apa sih artinya hidup sehat dan bahagia? Boleh ceritakan quality of life yang sehat gimana? Sering kadang-kadang kita pengertian sehat itu ya, kita mulai dari situ dulu. Kadang-kadang kita sering dengar orang bicara, saya sehat, tapi setahun 2 kali, 3 kali harus check up sama dokter gitu. Ya, itu kenyataan, itu nggak sehat. Ya, dan kadang-kadang kita suka salah pengertian karena saya punya banyak teman mitra yang dokter dan mereka bilang arti sembuh dan arti sehat itu beda. Kalau sembuh itu gejalanya hilang, sehat belum tentu. Kalau sehat itu benar-benar orangnya nggak sakit, tidak ke dokter gitu ya, sehat selalu gitu. Nah, kita jadi bukan mau hanya asal sembuh hilang gejalanya, tahu-taunya di dalamnya jalan terus gitu. Nah, kalau kita sehat, benar-benar sehat, kita sudah nomor 1, kita nggak nyusahin orang lain. Benar nggak? Kalau kita sakit, pasti kita nyusahin orang lain. Bukan hanya kita yang repot, keluarga kita repot. Sekeliling kita, teman-teman dekat kita, keluarga kita pasti minimum di kepalanya tuh pusing semuanya. Kemudian kalau kita sehat, kita bisa berkarya, bekerja, ingin mendapatkan cita-cita kita, membahagiakan keluarga, ya, dan ujung-ujungnya semua orang pasti dikirim Tuhan ke dunia ini untuk suatu misi, yaitu untuk menolong orang lain. Kalau kita sehat, kita bisa nolong orang lain. Tapi kalau kita nggak sehat, malah kita ngerepotin orang lain gitu. Pasti gitu. Memang semuanya nggak harus ukurannya uang ya, bisa bekerja. Buktinya ada orang-orang yang sehat langsung bekerja jadi sukarelawan ya, itu silahkan. Itu luar biasa. Itu misinya di ujung itu emang sama selalu. Tapi ada yang mau bekerja, mau membahagiakan keluarga, itu juga nggak salah juga. Jadi yang saya maksudkan di sini sehat dan bahagia tuh itu komplit ya Din ya. Jadi kita nggak nyusahin orang lain, kita nggak tersiksa dengan penyakit, kita bisa berkarya, kita bisa membagian orang-orang terdekat kita, quality time, dan kita bisa menjalankan misi kita yang dikirim oleh Tuhan gitu ke dunia ini gitu. Luar biasa. Itu. Luar biasa. Saya panggilnya David aja ya. David mau saya Dino David aja ya biar Din. Kita lebih ini ya smooth ya. Kita nih teman dari SMA nih, dari SMP lah, dari SMP. David ini masuk anak yang paling pintar di kelasnya dulu. Bisa aja Dino. Iya. Oke, jadi ini ilmu baru buat saya nih. Antara sembuh dan sehat beda ya. Kalau sembuh itu udah sakit dulu ya. Udah sakit dulu. Kalau sehat nggak sakit ya. Nggak sakit. Jadi coba aja ditanya teman dokter, saudara yang dokter yang bisa heart to heart gitu ngomong. Sebenarnya sembuh tuh apa sih artinya? Kita akan kaget. Oke.
Dan ada tadi bagus juga arti bahagia tuh, jadi nggak ngerepotin orang lain ya, nggak ngerepotin keluarga, nggak ngerepotin apa, kita sehat sendiri ya. Betul. Oke, cakep banget nih, bagus banget nih. Pit, mau nanya nih, gimana bisa dapatkan hidup sehat yang berkesinambungan? Gitu tadi. Jadi terus yang sehat tadi kan, nggak sakit-sakit itu. Gimana tuh? Iya. Sebenarnya faktornya banyak, Din ya. Ada beberapa, mungkin kita sebut beberapa aja, walaupun kita nggak akan bahas semuanya. Tapi nomor satu jelas pikiran ya. Nomor satu pikiran. Kedua hati ya. Kita bukan pendendam segala macam. Karena itu bawa penyakit semua itu. Ketiga hubungan dengan Tuhan. Kadang-kadang kita lihat orang yang penuh penyakit tapi bisa sembuh hanya karena percaya sama Tuhan. Luar biasa. Dia hanya berdoa saja. Itu nggak bisa dibantah itu. Dan yang keempat tentu saja badan yang harus dijaga. Nah, ya, ini yang kita bicarakan sore kita bahaslah sekarang karena yang tiga itu masing-masing hubungan dengan Tuhan, mind, spirit, hati itu personal banget. Kita nggak bisa ngajarin orang, tetap aja dia mau mikirin itu ya. Mind itu pikiran, kalau pikirannya negatif terus ya. Stres terus, kalau hati itu sakit hati, dendam sama orang gitu ya. Dan hubungan sama Tuhan, berapa dekat dia sama Tuhan. Itu bantu dia ya. Dan tapi yang keempat yang juga tidak kalah penting adalah badan ya. Kita hidup dikasih living body ini supaya kita bisa tumbuh, kita bisa berkarya. Nah, ini harus dijaga. Dijaga ini hanya bisa dengan gaya hidup yang sehat, yaitu nutrisi, tentu saja aktivitas, olahraga, istirahat yang cukup, sosialisasi, connecting dengan orang, dan tentu saja semua ini kita biasanya nggak ada yang perfect, Din. Ya, pasti kita salah satu ada kurang olahraga, kita stresnya tinggi karena kerjaan, kita kadang-kadang hubungannya kurang baik. Nah, ini perlu ada yang cover. Disinilah ada suatu produk yang saya mau kenalin namanya For Life. Karena For Life ini saya bisa melengkapi, jadi komplement kekurangan gaya hidup kita tadi. Gitu ya. Paham. Ya, biasanya For Life kalau kita sehat kan, kalau badan itu makanan yang sehat, nutrisi. Di luar gaya hidup yang tadi ya, makanannya kita bicara sehat atau enggak. Tapi kalau kita bicara makanan sehat, misalnya kita butuh vitamin C berapa miligram sehari, yakin nggak kita makan dalam satu hari vitamin C-nya cukup? Berapa banyak buah jeruk kita harus makan? Ya. Nah, disitulah muncul yang namanya manfaat dari suplemen. Kita perlu suplemen, karena suplemen menutupin kekurangan kita yang sayur kita kurang zat besinya, apa gitu ditutupin oleh suplemen. Dan For Life masuk di situ. Ya, For Life masuk di situ. Dan For Life ini punya kelebihan karena bukan suplemen biasa, tapi suplemen yang bisa mendidik sistem imun. Mungkin Dino tanya ya, kok maksud apa tuh mendidik sistem imun? Iya, pengen tahu apa itu. Iya. Jadi mungkin Dino ingat ya, waktu kita kecil, kita dulu di sekolah ada jadwal imunisasi ya. Waktu kita SD berapa kali kita di dokter, di sekolah juga diadain. Karena itu adalah proses pendidikan imun. Jadi karena manusia hidup di dunia ini dikelilingi yang namanya patogen ya, mikroorganisme di luar badan kita, virus, bakteri, segala macam yang mau masuk ke badan kita. Ya, di dalam badan kita ada sistem imun. Kalau mereka kuat, tapi mereka tidak mengenal, mereka tidak menyerang. Musuhnya bebas. Makanin badan kita, kitanya sakit mendadak, parah, bisa meninggal. Kalau sistem imun kita kuat, jadi mesti ada pertahanan imun ya, pertahanan imun harus ada. Ya, sistem daya tahan tubuh harus ada, harus kuat, tapi masalahnya juga harus pintar. Kenapa kita divaksinasi bertahap? Dikenalin bakteri TBC itu dengan vaksinasi BCG. Ya, ada DPT, ada polio, ada campak, cacar.
Itu semua pendidikan imun. Dan yang barusan terakhir yang kita semua satu dunia ngerasain adalah COVID. Iya. Ya, kita ngalamin beberapa kali vaksinasi, ada sampai yang booster. Itu adalah proses pendidikan imun. Mendingan kita dimasukin informasi virus tersebut ke dalam badan kita, antara kita perang, tapi dia jadi tahu, oh ini ngalahinnya bagaimana, itu informasinya disimpan di suatu molekul, di dalam molekul dalam darah putih namanya transfer factor. Nah, transfer factor ini yang for life bisa produksi dan kita bisa konsumsi. Jadi kita nggak perlu vaksinasi selalu apa-apa harus ke dokter. Kalau ke dokter, silahkan ke dokter. Kalau tidak hilang-hilang juga, coba aja. Saya juga kadang-kadang flu yang simple, kadang-kadang nggak bisa, saya minta vaksin flu. Ya, tapi kalau sebagian besar masalah itu sudah tertangani. Ya. Nah, mungkin Dino tanya ini dari mana sumbernya. Jadi memang di dalam badan kita sudah ada transfer factor dalam darah putih kita. Jadi diproduksi di kelenjar-kelenjar imun, transfer factor itu ditaruh di dalam darah putih kita. Jadi tentara imun kita kalau informasi dalam transfer factor ini banyak, dia bisa mengenal musuh yang masuk dan dia bisa langsung binasakan. Kalau tidak ada informasinya, dia bisa diem aja. Malah kita yang diserang. Jadi transfer factor itu seperti SIM card. Kalau kita beli HP, kita beli SIM card juga. Pertama kali kita beli masih kosong, belum ada informasi, kita belum isi nomor, belum isi foto anak kita, orang tua kita, belum isi lagu favorit. Tapi kalau kita sudah isi dengan musuh, ini virus bakteri TBC seperti ini, virus DB seperti ini bentuknya. Jadi tentara B yang tugasnya membuat antibodi, dia langsung bisa bikin pelurunya yang spesifik. Karena bakteri virus ini spesifik matinya hanya antibodi tertentu. Pit, sorry Pit. Jadi ini si For Life ini transfer factor itu pertama bikin pinter imun kita ya, bikin pinter dulu ya. Jadi kalau kita konsumsi tentara imun kita jadi pinter. Begitu sudah pinter, dalam waktu 2 jam badan kita akan di-scan. Ya, akan ketemu ketemu sel kanker, ketemu tumor, ketemu kista, miom, ketemu ada bakteri di sini, ada virus di sini, dan mereka akan langsung membinasakannya. Ini bedanya apa? Kalau kan juga ada kalau herbal lain tuh, wah ini naikin imun kayak imun boost segala macam kan. Bedanya apa nih si For Life dengan herbal lain yang naikin imun? Bedanya apa? Ya, jadi bedanya suplemennya For Life dengan produk-produk lain, suplemen lain adalah molekul transfer factor ini mereka tidak punya. Kita satu-satunya di dunia yang mempunyai paten untuk memproduksi transfer factor. Gitu. Cakep. Ya. Pit, kita tegur dulu ya pemirsa nih Pit ya. Ya, silakan. Ini nih. Ada Mas Dito. Mas Dito makasih. Ada Mas Arman. Oh, ini ada Mbak Eta nih. Mbak Eta teman saya nih. Mbak Yayu, saya kenal juga nih, orang baik banget nih, teman SMA saya. Ada Mas Raffi, ada Mas Ingriarto, Firsanto. Oh, ini kenal nih David ya? Ya, teman saya di For Life itu. Gimana? Halo, terima kasih Mas Ingriarto. Ada Mbak Elvira Asril, terima kasih ya udah nonton acara Bincang Usaha nih. Kita dengerin ya ini Bang David nih cerita-cerita ya. Oke, tadi seru nih. Jadi bedanya namanya apa nih? Jadi bedanya herbal ya. Herbal For Life ini dengan herbal lain adalah dia transfer faktor itu ya. Jadi nyimpen ilmu-ilmu dan bikin pinter si itunya ya, sel-sel tubuh kita ya untuk jadi imun booster gitu ya. Begitu ya, Pit ya? Jadi transfer factor itu sebenarnya adalah molekul untuk nyimpen informasi musuh. Diproduksi oleh kelenjar imun untuk kita pakai sendiri dalam tubuh kita
untuk nyimpen informasi musuh. Jadi seperti SIM card-nya tadi dalam badan kita. Oke. Jadi semua musuh yang masuk, kita masih hidup sampai sekarang itu karena informasinya sudah terekam di situ. Jadi kalau cacar, kenapa kita divaksinasi cacar supaya kalau ada wabah cacar lagi, kita tentara B tinggal lihat di situ. Oh, dulu matiinnya begini, sekarang bikin pelurunya antibody seperti ini. Cakep. Yeah. Jadi dia store di datanya itu ya. Ini lawan ini gimana, nih lawan ini gimana ya. Jadi makanya bisa dibilang kesinambungan ya. Jadi terjaga terus ya tubuh kita ya. Oke. Pit, kalau jenis produknya apa aja nih? For Life apa ada cuma satu tipe apa ada berapa tipe, Pit? Ada jadi produk spesialnya itu namanya transfer factor. Itu ada yang basic ya. Ada produk basic kami bilang itu transfer factor murni, ada kemudian yang ditambahkan dengan 9 herbal menjadi untuk imun booster yang kuat sekali. Ini terutama untuk orang yang menghadapi ancaman penyakit yang serius ya, cancer, HIV ya, DB ya, itu kita bahkan ada uji klinisnya. Dan juga kalau yang basic itu sangat ampuh untuk yang autoimun. Ya, Dino mungkin pernah dengar ya, autoimun yang penyakit tentara imunnya malah nyerang sendiri. Mestinya untuk melawan musuh ini pagar malah makan tanaman. Nah ini bahaya sekali karena tentara imun sudah ada di dalam badan kita. Kalau mereka liar itu sangat bahaya. Nah ini karena tadi fungsi nomor 1 transfer factor mendidik dulu tentara imun kita. Jadi tentara imun kita tahu mana musuh, mana badan. Kalau badan dia tidak serang, kalau musuh dia akan serang. Jadi nggak kejadian autoimun ya? Iya. Nah, nggak kejadian autoimun ya? Iya. Jadi orang yang biasanya makan kortikosteroid itu cukup masalah karena imunnya ditekan supaya autoimunnya nggak kambuh. Tapi kalau ada bakteri, jadi ada saudara yang sakit yang batuk-batuk, nengok bisa meninggal dia karena imunnya lagi rendah. Jadi serba sulit kalau pakai kortikosteroid itu. Ya. Ya. Sorry, kortikosteroid untuk apa ya? Kortikosteroid itu untuk apa ya? Gunanya? Obat untuk autoimun. Untuk autoimun. Dokter biasanya pakai steroid. Jadi itu menetralisir si imun tadi ya supaya nggak liar ya. Menekan aktivitas imun. Sedangkan aktivitas imun kita butuhkan kalau ada bakteri masuk, ada virus masuk. Ya. Nah, ini jadi serba salah. Ditekan supaya nggak liar nyerang badan kita, tapi kalau lingkungannya harus steril. Nggak boleh ada yang sakit, nengok, segala macam. Jadi serba salah. Kalau minum transfer factor, ya, dididik langsung dia tahu. Ada musuh, dihantam, ada autoimun, dia berhenti, dia tidak menyerang badan sendiri. Cakep. Oh, bagus banget, ampuh banget ya. Ampuh banget ya, karena gue suka dengar itu autoimun kok kenapa imun kita malah liar ya, pada hajar semuanya gitu. Ini bisa bikin pinter ya dia ya. Iya. Jadi kuncinya pendidikan. Terus yang kedua tadi apa, Pit? Yang pertama kan bikin pinter dulu. Ada produk lain dari For Life itu? Ya, yang pertama kan tadi yang basic produk ya. Itu bisa kita terutama untuk yang masalah penyakit umum. Nah, penyakit umum tuh biasanya dibagi dua, yaitu yang lemah imun sama yang overimun. Lemah imun tadi yang kita bilang akan berakhir infeksi dan kanker yang akan keluar, infeksi dari luar, kanker dari dalam. Tapi yang lebih imun liar itu autoimun sama alergi yang keluar. Nah, kalau kita minum transfer factor For Life, kita akan balance, kita akan berada di tengah. Begitu kita drop, ada yang masuk dari luar atau ada yang tumbuh dari dalam, tentara imun langsung bekerja, langsung musnahin. Tapi kalau ada gejala autoimun, tentara imun otomatis bisa nahan dirinya sendiri, karena dia ngenalin ini badan nggak boleh diserang, gitu. Alergi kita juga akan turun. Nah itu yang produk basic, yang tugasnya. Ada produk kedua namanya produk keluarga, produk target. Nah di situ kita ada produk-produk untuk
jantung, kimia darah, kolesterol, ada yang buat gula, ada yang buat mata, ada yang buat otak, ada yang buat wanita, hormonal wanita, ada yang buat stres, ada yang buat gula darah, pankreas, ya. Komplit itu ya? Produk target, ya. Terusnya ada produk juga untuk weight management, untuk pengaturan berat badan, penting juga, ya. Pengaturan berat badan kalau kita nggak atur, nanti contohnya kita gemuk, nanti kita akan fatty liver, hati kita yang fungsinya untuk penampungan ekstra gula darah untuk jadi energi dalam keadaan emergency, itu malah penuh dengan fat, malah penuh dengan lemak. Akhirnya gula darahnya nggak bisa. Jadi tapi baiknya minum yang basic dulu ya, supaya dia yang basic biar si imunnya pintar dulu ya. Ya, baru kalau kita nggak ada problem, kalau kita nggak ada problem, minum basic aja, Adin. Oke. Cukup. Tapi kalau kita punya yang gula itu ya minum ada yang baru boleh. Baru silakan tambahin penyakit produk target namanya. Oke. Ya. Yang paling diminatin sama customer apa, Pit? Dari produk basic. Produk basic ini pasarnya 70% ini rata-rata orang yang lemah imun atau overimun tadi, itu yang mendominasi. Oke. Cakep. Ya. Cakep, Pit. Wah, luar biasa nih. Terima kasih nih penjelasannya, banyak belajar nih gue nih. Pit. Oke, di mana bisa dapetin For Life, Pit? Ada website-nya nggak atau tapi bisa share? Ya, website kantor ada. Website kantor ada, jadi indonesia.forlife.com. Ya. Atau melalui orang-orang yang sudah jadi distributor, kalau ingin mendapatkan produk atau bergabung, contoh seperti saya, itu distributor, teman-teman banyak yang distributor, karena kalau datang ke kantor langsung, itu nggak bisa, harus ada referensi. Oke. Ya. Ada nomor WA-nya boleh di-share, Fit? Oh. Nomor WA-nya David boleh? Ya, nomor WA saya 0813 ya. 1521 6068. 6068 ya. Jadi buat teman-teman pemirsa, kalau mau tahu lebih lanjut, mau nanya lebih dalam, bisa WA Pak David nih nomor 0813 1521 6068. Ya, benar. Betul ya? Oke. Bentar, ini ada pertanyaan nih. Sebentar ya. Ya. Bentar. Oke, kita lihat pemirsa ya. Oh, ada ini nih, ada juga Ibu Ismi Jamila, terima kasih udah hadir. Ada Mbak Susanti Kurnia, terima kasih. Mbak Ika, Mbak Noviati Viana, terima kasih. Ya, Mbak Ayu, oke, terima kasih ya. Ini ada pertanyaan nih, sebentar. Oh, ada ini nih, ada Mas Raffi nih. Oke. Ada pertanyaan nih, apakah asupan herbal harus dikonsumsi seumur hidup? Apa bisa diganti dengan buah dan sayur? Nah, gimana tuh? Oh iya, maksudnya herbal ini suplemen ya? Ya, suplemen For Life, apakah harus dikonsumsi seumur hidup atau bisa diganti dengan buah dan sayur? Oh iya, jadi jelas bisa. Masalahnya seberapa banyak? Apakah kita tahu ukurannya? Berapa? Misalnya kita jeruknya harus berapa kilo makannya gitu. Sedangkan suplemen itu dalam kapsul sangat compact ya, sangat mudah kita makan ya. Sayurnya seberapa banyak kita harus makan sayurnya gitu. Kalau bisa silahkan. Memang namanya suplemen untuk melengkapi makanan utama kita makan. Kalau kita masih nggak yakin itu cukup, suplemen itu diperlukan. Nah, kalau hanya masalah vitaminnya, mineralnya, itu memang bisa. Tapi kalau transfer factor-nya tentu saja harus dari For Life ya, karena hanya diproduksi oleh For Life. Gitu. Karena yang tadi kita boleh sehat, ya, tapi ada virus yang kenapa? Sorry. Mungkin saya ulangin ya, Pak Dino ya. Iya. Oke, silakan, Pak.
Ya. Jadi mungkin saya mau garis bawahin, walaupun kita sehat, tentara imun kita mungkin belum tentu terdidik, belum tentu kenal dengan musuh yang masuk ke dalam badan kita. Disitulah kita butuh for life transfer factor. Walaupun kita sehat, tapi mungkin tentara imun kita nggak ngenalin apa yang masuk ke dalam badan kita. Nah, di situ bahayanya. Ya, kenapa for life transfer factor menjadi sangat penting. Gitu. Jadi pertanyaannya Mas Raffi. Ya. Apakah bisa digantikan buah dan sayur? Bisa. Cuman kalau pakai for life itu udah balance ya, udah porsi-porsinya itunya udah ideal, bener ya, ideal. Dan juga sekalian yang bagusnya adalah ada transfer faktor yang dia membuat pinter si imun kita. Ya itu yang nggak dipunyai nama herbal lain gitu ya. Iya. Oke, makasih ya. Oke, Bang David, ini sejak kapan nih jalanin usaha ini? Bisa ini bagus banget. Sejak kapan jalanin usaha mengenai transfer for life ini? Oke. Saya jalanin usaha sejak 2008. Waktu itu kantornya di Indonesia juga belum ada. Saya masuk di Singapura. Jadi waktu itu ada komunitas kecil di Indonesia yang sudah jadi member, tapi di Singapura karena kantor Indonesia belum berdiri. Waktu itu karena izin BPOM-nya belum keluar. Jadi kami masuk di Singapura. Baru tahun 2011 baru kantor for life di Indonesia berdiri, ya, izin POM-nya keluar, kami dipindahin dari Singapura ke Indonesia. Gitu. Aman ya, ada BPOM-nya ya semua ya, ada BPOM-nya semuanya, ya. Oke. Kalau dibilang ini kan for life bagus ya buat naikin imun. Ini ada spesifik target marketnya nggak? Siapa? Apakah anak-anak? Apakah orang manula, lansia, atau yang masih aktif bekerja? Ya. Ada spesifik target marketnya nih? Di sini justru for life ini untuk siapa saja, tidak mengenal gender, wanita, pria, kemudian tidak mengenal usia. Selama kita hidup, dari kita keluar, dilahirkan oleh ibu kita, sampai kita tutup usia, kita butuh sistem imun untuk mempertahankan tubuh kita. Gitu. Jadi kita perlu kepintaran imun. Ya. Kepintaran, bagus tuh katanya, kepintaran imun ya. Kepintaran imun. Oke. Jadi semua bisa pakai ya. Semua bisa pakai. Sebaiknya pakai karena ini penting sih. Yang tadi yang menariknya adalah transfer faktor itu yang nyimpen di memori kita supaya imun kita proper kerjanya gitu ya. Nggak seperti kejadian autoimun gitu ya. Betul sekali. Oke, menarik. Ya. Oke. Itu yang membedakan kita dengan suplemen lain. Iya, boleh kasih tahu nggak apa manfaat utama mengkonsumsi for life ini? Manfaat utamanya. Jadi nomor 1 adalah pendidikan imun. Tentara imun kita akan lebih pintar. Ya, begitu kita minum dalam waktu 2 jam badan kita akan di-scanning dan kita akan tahu langsung. Kita merasa oke saja, tapi ternyata di dalam sudah ada beberapa buah musuh kita, dan kita akan tahu badan kita akan mengalami namanya detox, ya. Kita akan berasa for life itu kita bilang it's a working product. Kalau kita minum berasa, ya. Langsung enaknya, dan kita bisa ngatur dosisnya itu sesuai taraf. Kalau yang udah sakit sesuai taraf keseriusan penyakit kita. Jadi kalau kita sudah agak lama sakitnya, mungkin bisa lebih banyak, itu aman sekali. Ya. Ini tadi David cerita bisa juga untuk orang yang penyakit kanker juga bisa ya, minum autoimun ini bisa. Jadi melawan dari diri kita sendiri ya. Iya. Jadi tentara imun yang pintar itu bisa ngenalin sel kanker. Wah, luar biasa. Keluarga kanker tuh ada kanker, tumor, kista, miom. Itu musuh dalam badan kita, karena orang sehat aja bikin sel kanker 3.000 rata-rata sehari. Tapi yang bertahan, berarti sistem imun kita masih bagus.
sistem imun kita masih bisa mengalahin yang 3.000 ini. Tapi kalau kita mulai, maaf ya, mulai ngerokok, mulai tidurnya malam, istirahatnya kurang, begadang, ya makannya nggak dijaga, itu bukannya 3.000 sehari. Nah, tentara imun kita kuat nggak ngadepin itu? Oke. Oh jadi tiap hari itu mereka mengenerate sel kanker 3.000. 3.000. Sel yang membelah diri tidak normal tuh ada 3.000. Itu semua orang sehat. Tapi 3.000 ini kalau orang sehat 3.000 ini bisa diatasin. Makanya kita nggak kena kanker. Tapi yang saudara kita yang udah nggak ada, teman-teman kita yang udah nggak ada, berarti mereka jauh lebih serius. Jadi itu disebut radikal bebas itu ya, radikal bebas itu ya. Sekarang kanker itu dihubungkan dengan radikal bebas. Jadi sel-sel kita yang teroksidasi oleh radikal bebas. Radikal bebas ini atom yang tidak mempunyai pasangan, kekurangan pasangan, dia nempel di organ kita dan membuat organ kita itu langsung jadi rusak. Seperti kalau bodi mobil kalau kena air jadi karatan besinya, kalau ke expose gitu ya, catnya hilang langsung jadi karat. Ya, jadi gitu. Oke. Jadi ini kemarin waktu zaman COVID itu bagus banget ya kalau orang mengkonsumsi For Life ini ya. Bagus sekali. Karena naik ya. Oke. Ya, banyak sekali yang ketolong, bahkan saya mau sedikit cerita ya, tahun 2021 Indonesia menjadi negara yang paling tinggi penjualannya di dunia For Life. Oke. Ini 2021 kenapa tuh? Ya, karena kita lagi dilanda pandemi kan, Indonesia. COVID lagi tinggi kan 3 tahun itu. Dan kita produk kita yang bisa ngenalin imun. Yang lain hanya bisa boosting, tidak bisa mengenalin, tidak bisa menenangkan. Kita bisa punya 3 sifat: mendidik, boosting, menenangkan. Jadi dan menenangkan ini yang untuk autoimun tadi. Ya, untuk alergi. Jadi tidak nyerang barang sendiri. Tapi kalau yang waktu COVID, itu kan berarti kita butuh imun yang kuat. Tapi sebelum imun yang kuat, kita harus kenalin dulu ini siapa. Ini COVID. Musuh. Berarti kita harus serang. Jangan diam. Menarik. Nah, itu, jadi mendidik, memboosting dan menenang, mengontrol ya yang autoimun tadi ya. Iya. Kita bilang membalance ya. Jadi begitu musuh masuk, dia akan aktif lagi, dia hajar lagi sampai bersih, dia standby lagi supaya tidak sampai autoimun. Itu ada di basic yang produk tuh ada ya, Pit ya? Ya, itu yang tadi produk basicnya. Itu produk basic transfer factor seperti itu. Nah, tadi semua transfer factor ini yang basic itu ada di semua produk. Yang target ada 50 sampai 100 mg setiap kapsulnya. Yang untuk weight management juga ada transfer factornya 50 sampai 100 mg. Cuman yang awal diajarin dulu basicnya dulu ya, yang awal ya. Nanti kalau mamanya kita punya penyakit tertentu, nah baru minum yang khususnya gitu, Pit ya. Yang khususnya ada apa aja tadi, Pit? Buat kanker, buat apa lagi tadi? Ada yang buat kanker itu termasuk yang dalam yang basic itu transfer factor plus ya. Tapi kalau yang target itu ada yang buat mata ya, ada yang buat otak dan syaraf, ada yang buat pankreas ya, ada yang buat jantung, kolesterol, ada yang buat stres, ada yang buat hormon wanita. Mungkin itu ya yang di Indonesia yang udah keluar, karena banyak sekali yang belum masuk juga. Jadi buat mata ada, terus buat saraf tuh berarti ini ya, stroke, nyegah stroke ya, Pit ya. Bagus banget ya. Dan pasca stroke. Kan banyak kalau dinobatin karena pasca stroke banyak orang yang tangannya nekuk sebelah, yang sumbing ya. Nah, itu perlu nutrisi syarafnya supaya balik lagi. Supaya nyambung lagi. Bisa, Bit? Bisa. Wah, luar biasa. Wah, hebat nih. Ya. Oke. Oh, ini ada ini nih, ada message nih dari Mbak Tika Gautama. Selamat pagi winners. Wah, hebat. Teman saya. Oke. Cakep. Nah, ada yang pernah kasih testimoni nggak? Boleh share nggak apa yang kasih testimoni? Kalau testimoni banyak sekali ya.
Cuman mungkin saya sebutin beberapa aja. Jadi saya pernah nolongin orang kista, ya. Saya kasih transfer factor plus, ya, wanita. Jadi 2 bulan itu dokternya cek lagi sudah nggak ada. Ya, di USG lagi sudah nggak ada. Yang miom, ya, miomnya kalau di bawah 10 cm itu bisa hancur, bisa keluar, maaf, seperti potongan ati ampla gitu, ya, keluar, hancur. Diserang oleh tentara imun kita. Jadi tanpa operasi, kalau masih belum membatu 10 cm itu. Kalau udah 10 cm, ya terpaksa harus diangkat, ya, karena sudah keras satu gitu. Ya. Oke. Penyakit biasa banyak sekali. Ya. Oke. Jadi gula bagus, katarak juga bisa bagus ya pakai ini ya, Pit, ya, katarak ya. Banyak sekali yang kataraknya bisa tanpa operasi bahkan. Oke. Ya. Dengan yang buat mata tuh transfer factor Vista, itu kataraknya bisa akhirnya nggak jadi dioperasi. Bahkan orang yang matanya minus, itu minusnya berkurang makin lama, kacamatanya ganti tiap tahun, makin netral. Hebat. Oke, cakep. Pit, boleh kasih tau nggak ini gimana? Boleh cerita gimana sistem pemasaran produk for life? Jadi kita bisa hubungin kayak agent kayak David gitu ya. Terus apakah bisa beli di apotek nggak atau di online, Pit? Oke. Jadi kita untuk melakukan pemasaran kita harus jadi anggota dulu, ya. Kita harus punya referral sponsor, ya, referral siapa, kita jadi member di bawahnya dia gitu. Baru kita bisa mulai menjalankan bisnisnya. Nah, for life ada kode etik sama seperti perusahaan networking lain, tidak boleh dijual di online market. Produknya Apli tidak boleh dijual di online market. Juga di apotek tidak boleh. Apotek juga nggak ada ya? Nggak ada, nggak boleh. Semua perusahaan networking nggak boleh. Jadi ini perusahaannya kita yang harus memasarkan sendiri, mengenalkan dari orang ke orang, ya. Seperti itu. Ya. Oke, cakep. Jadi kalau mau tahu, kalau kita mau sebagai pemakai aja, user aja nggak usah jadi anggota ya, Pit ya? Beli aja ya. Disarankan tetap jadi anggota, karena kalau anggota itu walaupun tidak menjalankan bisnis, tidak mendapatkan penghasilan, tapi mendapatkan bonus. Ada bonusnya. Contohnya mulai bulan kedua, kalau belanjanya rutin, dia dapat free product of the month. Tanpa biaya tambahan. Jadi itu sayang kan kalau bisa dapat bonus produk. Gitu. Oke, Pit, lanjut ya. Boleh ceritakan kendala-kendalanya apa nih? Kan ini sebenarnya produk ini bagus, ya, dan sangat bermanfaat buat orang. Kayak mungkin kalau waktu zaman COVID kemarin banyak orang tahu tentang transfer faktor, tentang for life ini, mungkin lebih banyak lagi orang bisa terselamatkan ya, Pit ya. Gitu. Nah, cuma tapi pasti ada kendala-kendalanya, Pit. Kendala-kendala dan tantangan-tantangan di lapangan dalam kita mensosialisasikan for life apa, Pit? Nomor satu mungkin, kendalanya mungkin masih mindset ya. Mindset suplemen dianggap semua sama. Sedangkan kita satu-satunya di dunia yang punya transfer factor. Jadi contoh kekuatan transfer factor plus meningkatkan rangsangan imun untuk melawan sel kanker, melawan bakteri, melawan virus, itu sampai 437%. Ya. Dan kurang lebih saya bilang harganya 830.000 satu botol 90 biji. Tapi kalau kita nawarin ke orang, saya maunya 100.000 aja. Dia kekuatannya 10% naikin imun. Kita nggak bisa maksa kan. Dia nggak ngerti pentingnya. Pertama, produk itu nggak punya transfer factor yang memberikan kepintaran imun, itu nggak punya. Kedua, kekuatannya saja kalau dibandingin, kalau kita bagi 437 dibagi 10%, itu sudah 40 kali lebih. Ya. Kalau 40 kali 100.000 itu 4 juta rupiah. Dibanding 800.000 sekarang murah mana? Terbalik. Jadi
kita sebenarnya yang paling murah kalau diukur dari kekuatannya. Gitu. Oke. Iya. Biasa sih orang banyak sih kalau lagi sehat salah mindset. Ya. Iya. Orang kan kalau lagi sehat, nggak usah lah buang-buang uang. Tapi begitu dia udah sakit, apa juga dia mau spend gitu kan, dia mau keluarin untuk berobat gitu kan. Iya. Mendingan banyak lebih awal ya gitu. Yang muda kerja capek-capek, tuanya sakit, uangnya buat bayar dokter. Iya. Katanya bilang sehat itu mahal ya, gitu ya. Karena padahal dia sendiri yang bisa murah, dia sendiri yang bisa jaga sebenarnya. Oke. Ya. Kalau outlook ke depan gimana, Pit? Outlook ke depan, David nih sebagai bagian dari For Life, bagaimana ngeliat ke depannya nih? Untuk kan Indonesia juga sekarang polusi di mana-mana, di kota-kota besar kan banyak polusi, ini kan sangat membantu banget kan? Ya. Boleh cerita nih outlook ke depan gimana? Outlook-nya terus terang sangat cerah sekali karena kekuatan sistem imun, kepintaran sistem imun itu jadi kuncinya daya tahan tubuh kita ya, kuncinya keberadaan kita di dunia ini gitu. Dunia semakin memburuk keadaannya, polusi tadi Dino udah sebut, penyakit yang kita nggak pernah dengar sekarang keluar sana sini, gaya hidup yang nggak sehat ya, semuanya itu ujung-ujungnya hanya melemahkan imun sistem. Jadi sistem imun kita yang kuat akan semakin berperan untuk kita bertahan. Jadi semakin kita membutuhkan ke depannya, menurut saya sih. Oke. Cakep, Fit. Makasih, Fit. Terima kasih. Sekarang kalau secara pribadi nih, David kan aku lihat nih juga bukan hanya di For Life, tapi David juga sebagai coach, bisnis coach ya. Boleh ceritain nggak apa kunci sukses kenapa David bisa seperti sekarang ini, banyak ilmunya, kunci sukses sama filosofinya apa, boleh ceritain, David? Karena aku waktu SMP termasuk tahu David pinter banget gitu. apa filosofinya? Bisa aja Dino nih. Gini, jadi saya mungkin sedikit cerita. Jadi saya tahun 2012 tuh saya dari background teknik, saya bekerja pindah ke bagian SDM. Pelatihan SDM ya. Di situ saya bekerja untuk Stephen Covey Indonesia mulai tahun 2012. Ya, mungkin Dino tahu Seven Habits ya. Tahu. Ya, jadi di situ kan kita diajarkan keadaan kita itu semua tergantung diri kita sendiri gitu ya. Karena manusia dikasih 4 hal. Ya, Stephen Covey bilang 4 human endowments, 4 anugerah manusia yang tidak dipunyai oleh hewan, tumbuhan dan lain-lain. Ya. Apa tuh? Nomor satu kita punya self consideration, kesadaran diri. Kita ini siapa? Kita ini bapak, kita ini anak, kita ini anggota masyarakat, kita ini anggota tim. Ya, kita harus tahu, kita harus bisa menempatkan diri kita. Kita sesuai peran-peran itu, kita punya tanggung jawab yang berhubungan dengan itu. Ya, kalau terjadi apa-apa mama kita, bagaimana tim kita, bagaimana keluarga kita, bagaimana, ya, itu penting sekali kita punya self consideration. Kita dikirim Tuhan ke sini untuk nolong orang. Nanti suatu hari kita dipanggil balik, kamu udah pernah nolong siapa? Belum pernah nolong siapa-siapa. Aduh, cilaka deh. Nomor 2, kita punya imagination ya. Kita diberikan otak yang rasionya terhadap ukuran kepala kita itu terbesar dari semua makhluk. Ya. Manusia mempunyai daya pikir, imajinasi, creativity itu yang paling tinggi dari semua makhluk. Dino mungkin tahu ya, sekarang zamannya AI ya, artificial intelligence. Ya, dan banyak teman-teman kita yang takut akan nanti kita terlibas gara-gara artificial intelligence. Tapi ingat, artificial intelligence itu yang menciptakan siapa? Manusia juga. Manusia itu selalu lebih hebat. Kitanya jangan mau kalah dong. Kita pakai ini kita. Ya, kita pakai, kita sesuai, kita tahu, kita sadar tadi, kita pakai otak kita bagaimana caranya. Supaya perilaku kita menentukan masa depan kita. Yang ketiga, kita diberikan hati nurani. Conscience, hati nurani. Karena
banyak pilihannya tadi, kita bisa ini, bisa itu, tapi ada yang baik, ada yang buruk. Nah, kita punya filternya, namanya hati nurani. Ya. Dan yang keempat adalah kita diberikan independent will. Independent apa? Independent will. Oh, independent will. Untuk keputusan untuk mengambil tindakan kita sendiri dan bertanggung jawab. Oke. Kita mau nyolong, mau mencuri, Tuhan izinkan, tapi bertanggung jawab nanti kamu ditangkap. Dan kamu harus tanggung jawab. Jadi kita punya 4 yang diberikan Tuhan. Nah, itu dasar kita hidup. Ya, teman-teman. Nah, di situ kenapa saya senang sekali dengan bidang sumber daya manusia, karena pengembangan diri itu dari dalam keluar. Baru kita bisa berinteraksi dengan orang lain, baru kita bisa bermimpi, mencapai cita-cita kita, bekerja untuk keluarga, kemana kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita. Semuanya base-nya dari situ. Mungkin saya kasih contoh sedikit ya. Dino pasti tahu Putri Aryani. Tahu. Udah lagi viral banget, itu hebat itu. Lagi viral banget di seluruh dunia. Putri ini siapa sih? Yang seorang yang diberikan talenta oleh Tuhan yang luar biasa, walaupun dia tidak punya salah satu syaraf, tidak bisa melihat. Tapi kalau Putri tidak melupakan 4 kesadaran, 4 anugerah Tuhan tadi, dia akan nyerah. Dia tidak menyerah. Dia bahkan bisa lebih hebat dari orang lain. Jadi kuncinya di sini kita. Jadi banyak kejadian di dunia ini. Nah, cara kita bersikap, kita mau menjeda dulu, mau kita pikirkan dulu, tidak langsung reaktif gitu, tapi kita proaktif, kita mikirkan, kalau saya bereaksi begini, apa yang terjadi ya? Kalau yang bereaksi begini. Jadi di situ, di jeda itu, kita mengeksersis, kita melatih, kita mengeksersis 4 anugerah Tuhan tadi yang diberikan kita. Baru kita buatkan itu. Luar biasa, Pit. Luar biasa. Bagus banget rangkumannya. Jadi dari 4 anugerah bagus Pit, benar Pit. Saya juga belajar hari ini nih, saya belajar banyak nih dari cerita tentang 4 anugerah ya. Nah, jadi kan kalau tadi kan 4 anugerah kan orang-orang sebenarnya kan ada yang takut juga sekarang sama AI kan, bukan menggantikan pekerjaan manusia, nanti lebih pintar dari orang, jadi ntar orang bisa dikalahkan gitu kan. Tapi kalau saya baca dari 4 anugerah ini, kesadaran diri, jadi kan mungkin itu nggak dipunyain AI, kesadaran diri. Terus otak, nah otak nih dia hebat nih, otak nih. Cuman jangan lupa, kita kan orang bilang otak manusia kan baru 5% yang dipakai kan, masih banyak yang belum tereksplor kan, baru 5% kan. Dan ada lagi otak bawah sadar tuh kan, powerful banget kan. Nah terus hati nurani itu mungkin nggak ada tuh di AI itu. Sama yang satu independent will itu kan manusia, katanya kenapa sih manusia lebih daripada malaikat atau apa, karena manusia punya pilihan gitu ya. Kita diberikan malaikat pilihan. Kan hanya berkebaikan aja, kalau ini bisa jadi jahat, bisa jadi baik gitu kan. Nah ini luar biasa nih Pit nih, ini yang rangkuman mengenai 4 anugerah nih bagus banget. Makasih ya Pit ya. Luar biasa Pit. Itu bahkan makasih. Ya untuk mau sehat aja kita harus exercise itu gitu. Kita mau sehat, kita nggak mau ngerepotin orang lain. Ingat ya, kita punya anak, punya istri, teman-teman, punya siapapun yang akan kita bikin bingung kalau kita sakit gitu. Iya, betul. Ini dari Mas Ingriarto nih bilang bagus banget Pak David, setuju banget. Nah, benar, saya juga setuju. Ini ada Bu Ismi Jamila. Hai Bu Ismi, apa kabar? Oh ini ada ini nih, ada Bu Meli nih, ini istri saya nih, Bu Meli, makasih nonton ya. Oke, bagus banget ini sharing-sharing dari Bang David nih, sahabat saya nih. Oke, boleh, nih terakhir nih, pertanyaan terakhir nih. Boleh nggak tolong di-share, kasih pesan-pesan buat pemirsa, apa aja deh pesan-pesan yang bagus, filosofi, gimana cara hidup sehat, terserah. David, kasih pesan-pesan buat pemirsa yang nonton. Oke. Mungkin
uh, apa ya? Mungkin teman-teman bilang saya terlalu fanatik sama Putri Aryani ya. Barusan dia merilis Perfect Liar ya. Nggak apa-apa, bagus itu, bagus dong. Ya. Dia kebanggaan Indonesia. Ya. Perfect Liar itu kalau kita baca tulisannya, dia dikecewakan sama orang yang meninggalkan dia gitu. Jadi dia harus mencintai dirinya sendiri lebih lagi. Ya, kalau kamu mencintai diri kamu, ditinggalin sama siapa? Cerita dalam lagu itu gitu. Di mana saya yakin mungkin itu nggak berhubungan langsung sama Putri, ya, dia masih sangat muda, tapi dalam kehidupan itu banyak terjadi kalau kita gagal dalam hubungan, kita kehilangan, tapi kita juga benci sama orang itu gitu. Ya, dan itu hanya merusak kita, dendam dan sebagainya. Ya, tapi Putri memberikan message bahwa kita harus mencintai diri kita lebih lagi. Baru kamu bisa mencintai orang lain apa adanya. Jadi di sini kesehatan, teman-teman harus proaktif jaga kesehatan. Jangan baru sakit seperti Dino bilang tadi, baru ke dokter. Ya. Umur dia udah di atas 40, nggak pernah periksa lab, nggak pernah ke dokter, tau-taunya kaget nanti. Ya. Jadi proaktif, semuanya proaktif. Ya, bukan untuk aduh takut gitu. Justru kalau kita tahunya awal, resikonya jauh lebih kecil. Ya, kita bisa berkarya, nggak nyusahin keluarga kita. Kita bisa terus hidup sama mereka sampai umur panjang dan sebagainya. Ya, mungkin itu sih. Luar biasa, luar biasa. Jadi cintailah diri kita dahulu. Baru kita bisa mencintai orang lain, dan jangan sedih dikecewakan sama cinta orang lain. Kita punya diri kita, yang bisa mencintai diri kita dengan seutuhnya. Iya. Luar biasa. Betul sekali. Ya. Karena kita nggak mungkin nyakitin diri kita kan. Iya. Iya. Bang David, terima kasih banyak ya. Udah hadir di acara Bincang Usaha. Nah, buat pemirsa ini bagus banget yang mungkin nggak nonton full, tapi banyak tadi sharing-sharing share sama Bang David kepada kita tadi. Ini saya banyak belajar, buat saya sangat bermanfaat. Dan kalau mau lihat videonya Pak David ini nanti bisa nonton di YouTube channel Ardino Gusman ya. Oke, terima kasih banyak ya Bang David ya waktunya. Semoga sehat selalu ya, dan selalu sebaiknya ada transfer faktor di dalam diri kita ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bang Dino. Terima kasih. Terima kasih pemirsa semua ya. Terima kasih. Ya, terima kasih pemirsa.